Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ketiga ya dari kitab Al-Kasyifus Shaghir ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan beberapa penjelasan tentang mazhab Mujassimah daripada Imam Asy'ari sudah, Ibn Hazm al-Andalusi sudah, dan kita masuk di dalam penjelasan Al-Imam Abul Mudhaffar al-Isfirayini. Wa waqafna ila inda qawlihi thumma waddahal alam Isfirayini. Betul Ustaz Hasan? Betul. Summa waddahal alam al-Isfirayini wa qahatahum fi qawlihim bihudutsil hawadits fi dzatillahi ta'ala thumma qala. Kemudian Imam Allama Isfirayini menjelaskan tentang waqaha. Waqaha ini omongannya itu tak elok, itu namanya waqaha, dibilang omongan kekasaran mereka, omongan mereka yang teruk di dalam ketika mereka mengatakan adanya hawadis bidzatil ilahiyah. Kemudian mereka mengatakan waqalu ay Mujassimah mengatakan bahwasanya innahu kana khaliqan qabla an yakhluq wa qalu qadirun biqadiriyah. So, sebagian Mujassimah mereka tak setuju dengan Ibn Taimiyah sebenarnya. Ibn Taimiyah itu mengatakan kudrahnya Allah itu ba'da an yakhluq. Tidak mungkin Allah itu qadir kecuali ba'da khalqihi. Tapi Mujassimah tidak semuanya setuju dengan Ibn Taimiyah. Sebagian Mujassimah lah Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, Allah Subhanahu wa taala itu sudah qadir. Jaib. Wamtana'u aywa wamtana'u 'anil qawli biwujudil makhluqati mundul azal kama qala al-Imam al-Isfirayini. Aywa, dan mereka itu Mujassimah itu tidak setuju sadasan bahwasanya sejak azal itu ada makhlukat. Dulu tuh Allah itu kana wa lam yakun syai'un ma'ahu. Jadi memang ada satu, maksudnya ada di mana, bukan ada di waktu ya, tapi ada keadaan Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada sendiri dan tanpa ada makhluknya. Maknanya tasalsul naui itu bukan pendapatnya Mujassimah, tapi ini adalah khas Ibn Taimiyah. Sebab itulah tasalsul naui ini ahad usul khassah bi Ibn Taimiyah, bukan usul ammah untuk Mujassimah. Ayo. Sumamtana'u an yaqula innahu fil azali khaliqun bi khalqihi aw li khalqihi. Ayo. Kemudian mereka itu tidak setuju untuk mengatakan bahwasanya innahu ay Allah Subhanahu wa taala itu di azal itu sudah menciptakan makhluknya. Au Allah itu khaliqun li khalqihi. Allah itu mencipta karena Allah menciptakan makhluknya. Qalu idza lam yakun khalqun la yumkinu an yuqal innahu khaliqun bi khalqi. Karena ketika di azal itu tidak ada makhluk sama sekali, kan tidak mungkin dikatakan Allah itu menciptakan makhluknya kan. Memang ada kondisi di mana Allah itu wahdahu, lam yakun syai'un ghairuh. Fa anta tara aywa فأنت ترى بعينك أنهم امتنعوا عن القول بتسلسل المخلوقات في الأزل وصرحوا أنه في الأزل لا يوجد ثم مخلوق. Anda tengok dengan mata kepala Anda sendiri bahwasanya Mujassimah itu tak setuju dengan tasalsul naui itu, tak setuju. Dan mereka itu jelas bahwasanya mereka itu di azal, mereka mengatakan tidak ada di dalam azal itu makhluk sama sekali. Dan perkara ini tidak disetujui oleh Ibn Taimiyah ya ini, dan beliau jelas mengatakan dengan jelas bahwasanya di azal ada makhluk, walaupun tidak muayyan apa itu makhluknya, tapi ada makhluk bersama dengan Allah. Maknanya tidak ada kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wa huwa qauluhu, dan ini adalah pendapatnya mereka, pendapatnya Ibn Taimiyah, bahwasanya ada yang namanya qidamul makhluqat an-naui, dengan arti bahwasanya Allah terus bersama makhluknya, walaupun tidak ada naul makhluqat, tapi fardun min afrodihi daiman mawjud. Walam yamur 'alallahi waqtun takdiri aw wahmi aw idafi illa wa kana ma'ahu ba'du makhluqat. Dan tidak ada lewat satu waktu pun hakiki, wahmi atau idafi kecuali Allah itu bersama makhluknya. Ini adalah saya rasa pendapat yang paling istimewa daripada pendapatnya Ibnu Taimiyah. Summa
ثم وضح الإمام الإسفرايني قولهم في كلام الله فقال صفحة 60 و8 واعلم أن من نوادر جهالتهم farquhum bainal qaul wal kalam. Kemudian tengok wadduha. Kemudian Imam Isfirayini menjelaskan daripada pendapatnya Mujassimah di dalam kalamullah. Dikatakan pendapatnya Mujassimah dalam kalamullah itu min nawadiri jahalatihim, yakni kebodohan mereka yang sangat jarang ditemui di tempat di kelompok-kelompok yang lain. Mereka membezakan antara al-qaulu wal kalam. Ada perbedaan antara al-qaulu wal kalam. Apa terus? Adapun qauluhum anna kalamullahi qadim wa qauluhu hadisun wa laisa bimuhdas, bahwasanya kalamnya Allah qadim, tapi qaulnya Allah hadis. Bukan muhdas, tapi apa namanya? Hadis. Dan qaulnya itu mempunyai huruf wa aswad. Wa innama huwa. Kenapa kok qaulnya itu hadis? Karena itu adalah kudrohnya alat taklim wa takallum. Kalam adalah kemampuan untuk berbicara dan membicarakan. Taklim wa takallum ay wa ayu akilin yasugu tafsirul kalam bil qudrah. Orang berakal macam mana yang setuju mentafsirkan kalam itu dengan apa namanya? Dengan qudrah. Aqulu Ibnu Taimiyah saraha fi aktsar min mawdi'in kama wadahna bit tafriq baina hudusi afradil kalam ay al kalimat al mufradah wa baina kidamin al kalimat. Aku mengatakan ini kalamnya Syekh Said, bahwasanya Ibnu Taimiyah menjelaskan soroha. Soroha ini kata-kata soroha wa naqala wa takalam itu berbeza ya. Kalau soroha itu beliau mempunyai ibarat yang sorih. Apa makna sorih? Ya dulu ala maknan muayyan bi mutabaqah, itu namanya sorih. Wa sarraha fulan ay abaro hadhil mas'alah bi kalimat yang sorihah tadullu ala makna alladhi aradahu bil mutabaqah, itu namanya apa? Sorih. Kadangkala lawazim, wadih. Jadi tidak menyebutkan secara jelas, tapi secara apa namanya? Lazimnya saja. Tapi di sini Ibn Taimiyah ada kalau disebutkan sorih maknanya itu, yakni Ibn Taimiyah mentasrih di lebih daripada satu tempat seperti yang kita jelaskan. Beliau membezakan antara hudusnya afrod masodikul kalam atau al-kalimat mufradah dan antara kidam nau'il kalimat. Jadi ada nau'ul kalimat itu qadimah tapi afrodnya itu hadisah. Dan beliau juga mentasrih bahwasanya kalimat itu adalah ibarat aswad wal huruf yang hadis pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi pada zat Allah. Dan juga Ibn Taimiyah soroha bahwasanya kalam itu adalah bagaimana Allah mampu untuk berbicara. Maknanya Allah mampu untuk berbicara, Allah mampu untuk menciptakan pada zatnya aswatun wa ahrufun. Itu yang namanya apa? Kalam. Itu yang namanya kalam. Fattisafullah bil hurufi wal aswati al haditsatain menurut Ibn Taimiyah seperti dikatakan oleh Syekh Said wal apa namanya? Wal kalam. Aywa. Wa huwal qudrah alal kalam kama naqalnahu bi hurufihi wa nasi fi aktsar min mawdi'in min kutubihi wa fi masadi kalamillah. Seperti yang sudah kita nukil dengan hurufnya tanpa kita kurangi apapun di lebih daripada satu tempat daripada kitab-kitab beliau sendiri dalam masalah kalamillah. Walil karamiyah bid'un wa syana'atun wa qabaihun ukhra 'adidah ghairu hadza. Dan bagi karomiyah itu banyak sekali mereka itu mempunyai bid'ah wa syana'at dan qabaih yang lain yang lebih banyak daripada ini ya. Dan hakikah Ibn Taimiyah itu juga sama, yakni apa bidak-bidaknya karomiyah. Ibn Taimiyah menyetujui majoritinya yakni waqad ataina yakni wal hakikah anna Ibn Taimiyah taqailun bi ghalibi hadhihi tafahat wal aqwal. Tafahat remeh, perkataan yang la dalila alaihi, perkataan yang dhaif, perkataan yang remeh, ai ghairu mustanadin ila dalilin qawi, itu namanya apa? Tafahat, itu namanya tafahat. Aywa waqad ataina bidalail wadihah al-qawiyyah ala annahu yaqulu bi jami' dhalika wa dhalika bi sarih kalimatihi allati la yastati'u atba'uhu al-jahala illa an yafhamuha ala ma arada huwa. Dan aku sudah mendatangkan dengan banyak sekali dalil yang jelas dan yang kuat bahwasanya Ibn Taimiyah itu juga sama mengatakan dengan semua apa yang dikatakan oleh karomiyah ini yakni dengan sorih kalimatnya Ibn Taimiyah sendiri, dan tidak ada satupun daripada pengikutnya yang bodoh-bodoh itu Said ini. Selalu adba'ihil jahalah, adba'ihi ghairu akilin, itu semacam itu Said. Karena wallahu alam Said ini tak macam kita ya. Kita ini kan tidak pernah nuasir dengan Wahabi. Said ini memang benar-benar ihtikak dengan para Wahabi. Jadi mereka itu, jadi Said itu tahu apa yang mereka pikirkan, bagaimana cara mereka
berpikir. Karena itu saya selalu ya, wallahi apa yang saya temui daripada Wahabi itu hampir tidak ada yang pandai. Yani hatta atba'nya, pengikut Ibn Taimiyah yang bodoh itu, dia tidak akan mampu untuk memahami kalamnya Ibn Taimiyah kecuali apa yang diinginkan oleh Ibn Taimiyah, yani. Karena ibaratnya sangat jelas sekali. Dan mereka tidak bisa untuk mentafsirkannya dengan makna-makna yang lain. Yang makna ini bisa untuk menyelamatkan hadzal mubtadi', bisa menyelamatkan Ibn Taimiyah yang mubtadi' ini daripada ketajsimannya. Karena dia mengikuti karomiyah di banyak sekali kebodohan-kebodohan karomiyah dan usul-usulnya karomiyah. Dan ringkasan, khulasatun tahtawi ala ba'di qawaid madzhabil mujassimah kama dzakaraha ulamaul Islam. Ini disebutkan beberapa ringkasan yang di dalam ringkasan ini disebutkan beberapa qawaid madhabul mujassimah seperti yang disebutkan oleh ulamaul Islam. Mimma madha, aywa. Mimma madha tastati'u ayyuhal qari'u an ta'rifal qawaid wal masail al-kubra allati ittafaqa 'alaiha al-mujassimah aw ghalibuhum. Aywa, yakni daripada apa yang sudah lewat, kita baca sudah lewat itu, maka kalian mampu ayyuhal yang pembaca yang budiman, kalian bisa untuk mengetahui beberapa qawaid, beberapa masail yang inti yang mujassimah itu sepakat atasnya, yakni atau minimal majoriti daripada mujassimah. Waqad saratna halaka mufassilan fi ma naqalna Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, dan sudah kami jelaskan secara detail dari apa yang kami nukil daripada Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Dan bisa kalian menambah dari apa yang disebutkan oleh Imam Asy'ari, kalian tambah dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Isfirayini daripada mujassimah, bahwasanya kalamullah itu adalah hurufan wa aswat, dengan arti bahwasanya Allah itu mutakalim, artinya adalah Allah mampu untuk menciptakan kalam, dan kalam itu aswatun wa hurufun qaimun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala wa kaunullahi mahdudan min jihatin wahidah wa hiyal arsy. Allah subhanahu wa ta'ala itu terbatas daripada satu arah, wahwal apa namanya arsy, di arah 5 yang lainnya Allah ghairu mahdud. Fayasirul hasil usulan tsamaniyah kama ya'rif. Maknanya hasil daripada kalamnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau ditambah apa yang ditambahi yang dikatakan oleh Al-Imam Hafidz apa namanya Abi Hamid Al-Isfirayini, Abul Mudhaffar Al-Isfirayini, ada 8. Yang pertama Sadasan, awalan Allah Ta'ala lahu qadrun ay hajmun falahu tulun wa aradun wa irtifa'un wa huwa ta'riful jismi kama ta'lam wa jumhur mujassimah yutliquna 'ala Allahi ismal jism. Yang pertama, usul mujassimah yang paling penting bahwasanya Allah itu mempunyai size, mempunyai kadar, mempunyai size. Maka Allah mempunyai panjang, lebar dan dalam. Dan ini adalah definisi jisim seperti apa yang kamu ketahui, dan majority mujassimah itu mengatakan Allah adalah apa namanya? Jisim, yakni ismul jisim yutlaqu 'ala Allah. Yang kedua, Saniyan, Allah yumkinu ayyuhassa bil hawasil khams. Allah itu mungkin untuk disentuh dengan panca indera, yakni wa yumkin an yumassa aidan, dan Allah itu subhanahu wa ta'ala itu mungkin untuk disentuh juga. Dan karena Allah itu jisim, maka Allah bisa menyentuh jisim yang lain, dan jisim yang lain pun juga bisa untuk menyentuhnya. Asalitan Allah Allah mumasunil arsy li'annahu jalisun 'alaihi. Yang ketiga daripada usul mujassimah itu Allah itu menyentuh arsy. Kenapa? Karena Allah itu duduk di atas arsy. Dan macam mana orang duduk kok tidak menyentuh? Sekarang saya duduk di atas sofa ini. Apakah mungkin saya duduk saya tidak menyentuhnya? Oh, Allah tidak duduk di atas arsy. Allah hanya ada di atas tapi tidak menyentuhnya. Ala kullin, ini cukup Anda mengatakan ada arah pada Allah, maka Anda itu mujassim. Lah, kemudian tajsim ini maratib. Daripada aspek ada yang pekat, ada yang nipis, wahakadha. Yang mengatakan Allah itu duduk, kemudian yang mengatakan Allah itu duduk di atas arsy dan arsy itu penuh dengan Allah, atau kurang masih ada yang kosong nanti untuk tempatnya Nabi Muhammad. Nah, itu semuanya adalah mungkin bentuk-bentuk tajsim yang menurut saya yang sedikit pekat ya nih. Ayo. Kama alaihi ta'ifatun minhum, dan ini pendapat sekelompok daripada mereka seperti yang dinas oleh Ibn Taimiyah. Dan menurut kelompok yang lain bahwasanya Allah itu di atas arsy tanpa menyentuh arsy, cukup. Yakni sebagian kelompok di atas arsy menyentuh arsy, kelompok yang lain hanya di atas arsy tapi tidak menyentuh arsy. Yang keempat, lillahi a'dha'un wa arkanun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai bagian tubuh.
kedua tangan, kedua mata, wajah, kaki, dan selainnya. Yang kelima, khamisan Allah mahdudun min sa'iril jihati 'inda katsirin minhum. Allah itu terbatas dari semua arah menurut banyak daripada mujassimah. Dan ini adalah pendapat Ibn Taimiyah. Dan sebagian dari mujassimah mengatakan Allah tidak terbatas di semua arah, di semua 6 arah. Dan walaupun Allah tidak mempunyai batas untuk size zatnya pada semua arah, tapi tetap mereka mengatakan Allah itu mempunyai size tertentu. Dan ini adalah pendapat Qadim, pendapat yang lama untuk Qadhi Abi Ya'la. Dan sebagian daripada mujassimah mengatakan Allah itu hanya mahdud di dalam jihadut tahat saja, di dalam jihad yang kalau di sini, aras di sini. Lah yang arah yang di bawahnya aras Allah terbatas. Karena kan tidak mungkin duduk di atas aras kecuali ada batasnya. Baru bisa duduk di atas aras. Depan, belakang, kanan, kiri, atas. Hajmnya Allah tidak terbatas. Dan ini adalah pendapat terakhir daripada Qadhi Abu Ya'la. Wa qala ba'duhum Allahu mahdudun min jihatil arsy faqat kama alaihil Karramiyah. Ini pendapat Karramiyah wa Qadhi Abu Ya'la di dalam pendapatnya yang kedua. Dan yatarattab ala dalik bahwasanya Allah itu mempunyai arah tertentu, dan arah tertentu ini maklum dan itu adalah atas. Sadisan samullahi wa basaruhu wa ilmuhu wa qudratuhu wa ghairuha kulluha sifatun hadisatun tahdutsu fihi syai'an ba'da syai'. Yang keenam daripada usul mujassimah itu pendengaran Allah, penglihatan Allah, ilmunya Allah, kudrahnya Allah. Dan yang lainnya itu adalah semuanya adalah sifatun hadisah yang ada, yang terjadi pada zat Allah itu syai'an fa syai'an. Maknanya dulu tidak ada kemudian terjadi. Dulu mungkin cuma ada satu suara, yakni samanya Allah satu. Kemudian semakin banyak samanya Allah semakin sempurna. Jadi memang kesempurnaan Allah terpulang kepada makhluknya. Sama semuanya itu adalah perkara-perkara sifat-sifat yang hadis, yang qaimatun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kan ada yang namanya qiyamul hawadis fi dzatil ilahiyah ini. Ayo. Fa inda Ibn Taimiyah hiya qadimatun naw' hadisatul afradi kama bayyana dzalika tafsilan fi mahallih. Aywa, maka menurut Ibn Taimiyah sama basor, ilm, kudrah ini semuanya adalah nau'nya qadim, akan tetapi afrodnya hadis. Sabi'an fi'lullah yaqtadil harakat. Yang ketujuh bahwasanya perbuatan Allah itu ada gerakan. Lah kadangkala gerakan itu efeknya hanya pada zatnya saja, tidak ada efek mutaaddi, tidak ada efek eksternal. Kadangkala efeknya itu efek eksternal, dengan arti kalau Allah bergerak, Allah menciptakan makhluknya. Seperti turun, itu tidak menciptakan makhluknya, hanya turun. Ada lagi Allah menciptakan Nabi Adam kan menggunakan tangan, menurut mujassimah. Ayo. Fallahu idza fa'ala syai'an fa innahu yataharraku liyaf'alahu. Yani kalau Allah Subhanahu wa taala itu nak berbuat sesuatu, nak menciptakan sesuatu, Allah pasti bergerak untuk melakukannya. Bahkan menurut sebagian daripada mujassimah, perbuatan Allah itu ya gerakan Allah itu sendiri. Adapun menurut Ibn Taimiyah, Allah Subhanahu wa taala bagi beliau itu mempunyai dua sifat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai perbuatan itu adalah gerakan untuk zatnya, dan perpindahan daripada kondisi ke kondisi yang lain yang efeknya tidak membuat adanya makhluk, seperti nuzul. Itu gerakannya Allah, itu af'alullah, itu harakatullah. Allah berpindah daripada atas ke bawah. Tapi pindahnya Allah dari tempat ke tempat, apakah membuat ada wujudul makhlukat? Kan tidak kan? Ada lagi, ada harokat yang kedua. Ketika Allah itu berbuat, yatarattab alaihi wujudul makhlukat. Seperti apa? Khalqu Adam, ghursul jannah, ghursu asjaril jannah. Itu juga af'al, tapi yatarattab alaihi wujudul makhlukat. Walahu af'alun wa harakatun liyadaihi. Juga selain yakni Allah mempunyai gerakan dan perbuatan untuk kedua tangannya. Dan selain itu, yang tarattab, yang efeknya atas gerakan-gerakan itu ada sebagian makhlukat. Yang kedelapan, Saminan ba'dul mujassimah sarrahu bi anna Allah mundul azal kana wahdahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Yang kedelapan, sebagian mujassimah itu yusarrih bahwasanya bi anna Allah mundul azal kana wahdahu. Sebagian mujassimah ya, Allah itu tidak ada bersama makhluknya mundul azal, dan tidak ada selain Allah fil azal. Dan sebagian lagi seperti Ibn Taimiyah tidak setuju itu. Loh kok bisa? Ada Allah saja tidak ada makhluknya. Akan tetapi Ibn Taimiyah itu mengatakan bahwasanya
perkara-perkara yang hawadis. Hawadis itu adalah yang ada pada zat Allah. Makhlukat yang ada di dalam luar zat Allah. Dua-duanya Ustadz Hasan maujudun ba'dal adam. Sama ada dia itu hawadis, sama ada dia itu makhlukat. Akan tetapi perbezaannya menurut Ibn Taimiyah, hawadis itu dakhilu dzatillah, makhlukat khariju dzatillah. Karena itu kan qiyamul hawadis fi dzatil ilahiyah, bukan qiyamul makhlukat. Ayo. Maka hawadis yang ada pada zat Allah atau makhlukat khariju dzatillah itu tidak mempunyai awal sama sekali mundul azal. Maka Allah terus menciptakan sikit kemudian menghancurkannya, menghancurkannya dan terus semacam ini sampai sekarang. Dan ini adalah pendapat dengan qidamun nau'i lil alam wal makhluqat wa wujubi qaunillahi ta'ala khaliqan, dan ini adalah yang kita kenal dengan nama qidamun nau'i bagi alam dan makhluk. Dan ini juga yang kita kenal dengan wajibnya Allah itu untuk menciptakan bil fi'il secara terus-menerus. Maknanya Allah tidak mempunyai pilihan kecuali untuk mencipta. Karena mencipta bagi Allah itu adalah bagaimana Allah mendapatkan kesempurnaan. Wa hadza huwa maknal wujud. Li'anna kamalatillah mutawakkifatun ala khalqih. Sebab itulah selama kamalatullah itu wajibatun lillah wala tahsul illa bil fi'il minallah, maka Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mencipta. Aywa. La a'rifu ahadan minal mujassimah sarraha bihi bihadhihi at-tariqah al-wadihah ghairu Ibn Taimiyah. Walidzalika fal aula an yukhassah. Yakni Syekh Said mengatakan, aku tidak tahu satupun dari mujassimah yang menjelaskan dengan jelas masalah tasalsul nau'i wa qiyamul tentang masalah tasalsul nau'i ini kecuali Ibn Taimiyah. Karena itu lebih baik kita mengatakan tasalsul nau'i ini min usulin khosoh li Ibn Taimiyah, bukan usulin khosoh kepada mujassimah. Fahadihi yal usulul kubra as-samaniyah lakhasnaha huna wa qad athbarna fi hadzal kitab. Aywa, dan ini adalah usul kubra samaniyah yang kami ringkas di sini, dan kita sudah buktikan di dalam kitab ini bahwasanya Ibn Taimiyah itu 8-8-nya meyakininya dan mengatakannya alat tafsil yang insya Allah setiap detailnya akan kalian temukan di tempat-tempat dalam kitab ini dengan adillah dan nusus shariha yang tidak bisa ditakwil lagi. Dan Ibn Taimiyah yusarrihu Ibn Taimiyah bi anna hadhil usul hiyal usulul lati ajma 'alaiha salafus salih, dan malah ini usulnya mujassimah biasa. Ibn Taimiyah selalu mengatakan bahwasanya ini adalah ma 'alaihi salafus salih, yakni walati ja'at bihan nusus al-mutawatirah, dan ada nusus mutawatirah minal Qur'an wa sunnah. Dan beliau menganggap semua yang mukhalifnya itu jahmiyan, muawwilan wa muharrifan li aqaidil Islam. Ya ini biasa setiap orang ketika yakni orang-orang apa namanya, orang-orang yang tidak, orang-orang yang selain ahli haq itu selalu membesar-besarkan semangat ini, yang tidak mengatakan ini khalafas salaf, khalafal Qur'an, khalafal macam-macam ya nih. Oke. Seperti itu, siapa itu namanya yang diskusi kemarin di Rabithah Alawiyah itu, guru gembul yang tidak mengatakan ini tidak ilmiah. Saya rasa itu hanya klaim-klaim saja ya, hanya klaim-klaim saja. Dan insyaallah ya mama saya akan jelaskan apa itu ilmiah, bagaimana ahli sunnah itu menjelaskan apa itu apa namanya keilmiahan. Aywa. Fal aqaid as-sahihah. Fal aqaidu sahihah 'inda Ibn Taimiyah hiya aqaidul mujassimah la ghair. Maka aqaid sahihah menurut Ibn Taimiyah itu adalah aqaid mujassimah, bukan yang lain. Yang benar adalah aqaid mujassimah saja, selain mujassimah tidak benar. Dan yang menafikan aqaid mujassimah itu pasti menafikan Allah dan Rasulnya ala hasabi za'mihi, seperti yang tidak indrawi itu tidak ilmiah ya. Ini ada ala hasabi za'mihi ya ini. Tapi apakah maza'amahu huwa sahih? Di situ masalahnya. Ayo. Dan suf ala fikrah. Guru gembul itu di dalam apa yang beliau katakan bahwasanya ilmiah itu adalah indrawi, qarib daripada mazhab mujassimah. Yakni la yakunu illa jismun aw qaimun bil jisim, karena jisim itu yumkinu an yuhassa bil hawasil khamas, tapi saya rasa lebih ekstrim daripada mujassimah apa yang dikatakan oleh guru gembul ini. Karena dulu saya kira sudah hilang kelompok ini, ternyata masih ada lagi. Saya dulu mengatakan dengan nama hissiyat, maknanya yang tidak bisa dikonfirmasi dengan his dia tidak ada. Wallahu a'lam. Saya di kalam alaihi. Sekarang kita akan masuk di fasal yang selanjutnya daripada kitab ini,
tentang babul awal fi bayani ba'di usulin kulliyah fi madzhab Ibn Taimiyah, yakni fasal pertama di dalam menjelaskan sebagian daripada usul kulliyah dalam mazhab Ibn Taimiyah. Sebenarnya fasal ini adalah tambahan daripada apa yang ditulis oleh Syekh Said di dalam kitab ini juga. Tapi di dalam topah yang pertama. Ini topah yang kedua itu ada tambahan-tambahan Ustaz Hasan. Ada tambahan-tambahan daripada topah yang pertama. Terutama masalah yang sudah pernah kita baca ringkasannya, yaitu mathamma maujudun illa jismun aw qaimun bil jisim. Yakni yang mana masalah ini di topah yang pertama dijelaskan secara ringan, secara global, akan tapi di dalam kitab ini mungkin Syekh Said menambahkan hampir 100 halaman ataupun lebih tentang masalah mathamma maujudun illa jismun aw qaimun bil jisim. Tadi saya rencana apakah kita lewati saja, tapi tak, insyaallah kita baca semampu kita, karena wallahi Syekh Said dalam kitab ini, yakni kitab Syekh Said secara umum muhim wa mufid, yakni la'allana sanastafid faedah-faedah yang lain daripada tafsirnya, walaupun kita sudah membaca risalahnya secara secara global di akhir daripada kitab ini, akan tetapi ini adalah maudhi'ut tafsir, dan saya kira ulama adalah yang bisa untuk mentafsirkan. Fal naqra hadzal fasl yani wa ma'atulihi insyaallah mufid. Insyaallah mufid. Jadi al-faslul awal. Al-faslul awal, ma hiya haqiqatul mawjudat 'inda Ibn Taimiyah. Fasal yang pertama adalah apa hakikat mawjudat menurut Ibnu Taimiyah. Mawjudat di sini dia itu lebih umum daripada mumkinat. Yakni mawjudat di sini adalah yang mencakup mumkinat dan mumkinat wal wajibat. Wa naqsudu bidzalika. Wa naqsudu bidzalika al-wujudu kullu al-haditsu wal qadim. Dan kita bermaksud dengan itu al-wujudakullah, wujud semuanya, tak kisah dia itu hadis ataupun qadim. Dengan arti setelah kita itu mengakui bahwasanya al-mawjudat yang bisa tuhassu, yang bisa untuk didapatkan dengan mawjudat yang indrawi itu adalah ajsam, istilahnya guru gembul. Mawjudat yang tuhassu ayyumkinu an yuhasbil hawasil khamas itu adalah ajsam. Hal yumkinu an yujada mawjudun laisa bijisman. Saya setuju ya pertama yang saya Said bahwasanya yang bisa ditengok dengan panca indera itu adalah apa namanya? Yang bisa ditengok dengan atau didapatkan dengan panca indera itu adalah jisim. Saya setuju itu. Akan tetapi masalahnya, apakah ada perkara yang lain yang di luar daripada jisim dan dia itu mewujud, yakni apakah mungkin akan ada sebuah mewujud itu yang bukan jisim, sama ada binisbah kepada Allah atau pada selainnya? Hal yumkinu an natasawwar wujuda mewujudin laisa jisman. Apakah kita bisa untuk tasawur adanya perkara yang mewujud tapi bukan jisim? Saya tidak cakap yang bisa disentuh dengan panca indera loh ya. Yang bisa disentuh dengan panca indera itu jisim. Tapi apakah ada mewujud yang tidak bisa disentuh oleh panca indera? Saya rasa ini mehwar asasi mehwar asasi daripada kita ahli sunnah, bahwasanya perkara ini tuh ada. Bahwasanya ada perkara yang bukan jisim dan kita meyakininya. Perkara ini khaliqun lil jisim. Dan lawazim yang dikatakan oleh guru gembul itu yushir ila hadza, bahwasanya selama dia itu bisa dengan panca indera, maknanya dia itu adalah perkara yang ilmiah, fa imallah antakuna, dia itu ilmiah, maknanya bisa dengan panca indera, atau Allah itu bukan ilmiah, dia hanya semacam kepercayaan, tidak bisa dibuktikan dengan ilmi menurut guru gembul. Wa hadza kilahuma musibah fawqal ukhra. Kalau kita nak tengok daripada aspek Islam, karena kita di dalam Islam itu selalu mengedepankan ilmiah. Semua akidah kita itu berbasiskan ilmiah, dan mengetahui tentang Allah itu bukan perkara yang mustahil, Ustaz Hasan. Kita mengetahui beberapa perkara tentang Allah dan itu cukup untuk mensahkan keimanan kita. Kalau saya iskal yang dibuat oleh guru gembul ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kita kenal dengan nama Barohimah Muhandisun, yang mereka mengklaim bahwasanya tidak mungkin Anda mengetahui Allah. Selama Anda tidak bisa mengetahui Allah, bagaimana Anda bisa beriman kepada Allah? Wa hadhil iskalat mawjudah fi awail kutubil kalam. Anda akan tengok di awail Bedawi,
anunya kitabnya Imam Baidawi itu apa? Kitab ilmu kalamnya Baidawi. Ayo. Sila. Ibnu Taimiyah yusirru fi katsirin min kutubihi ala annahu la yujadu mawjudun mutlaqan illa an yakuna jisman aw qa'iman bi jismin. Ibn Taimiyah insist Tawali'ul Baidawi sampai lupa ya. Tawali'ul Baidawi di awal-awal hadal mawjud ya akhi. Mawjud. Ibn Taimiyah yusirru insist di dalam banyak sekali kitabnya itu bahwasanya tidak ada mawjud mutlakon kecuali dia itu mawjud ya, bukan mungkin mawjud, kecuali dia itu jisim atau qaiman berjisim. Dan ini hukum ini beliau lepaskan mencakup makhluk ataupun sang pencipta. Dan minal maklum bahwasanya jisim dengan makna istilahi itu musawin dengan mutahayyiz waladzi lahu qadrun muayyan, yakni hayyiz dan jisim itu musawin dengan arti definisinya berbeza, tapi maknanya apa namanya? Tapi alfadznya sama, yang mempunyai kadar tertentu. Ai imtidadun, ada imtidad meluas di 3 dimensi. Maka bahisun daripada mutakalimin wal falasifah dan selainnya itu mengatakan bahwasanya setiap yang mempunyai 3 dimensi, panjang, lebar dan dalam itu adalah mutahayyiz au mutahayyizan fahuwa jismun, yang mempunyai panjang lebar dalam atau dia itu amik tempat, yaitu yang namanya jisim. Tak kisah dia itu terdiri daripada apa, selama Anda mempunyai panjang lebar dalam, terdiri daripada daging kah, kayu kah, batu kah, apapun, maka itu adalah apa namanya? Jismun, tak kisah. Jadi masalah di dalam jisim ini dikatakan jisim ini bukan dari apa dia terdiri, Ustaz. Bukan dari apa, bahannya itu apa, tapi apakah ini mempunyai panjang, lebar, dan dalam. Tak kisah dari apa dia itu terdiri. Ayo. Wa bi ghaddin nadhari amma tafarrada bi ba'dun min al-qawli masalan innal jisma ma ta'allafa walau min jawharaini fardaini. Tanpa Anda tengok dari apa yang dikatakan oleh ba'duhum daripada ini ahli sunnah. Mu'tazilah mengatakan ahli sunnah mengatakan bahwasanya jisim itu bisa terjadi daripada 2 jauhar. Mujassimah dia mengatakan 3, 4, 8. Loh, tidak ada masalah. Ini hanya yutlaqul jisim atau apa. Akan tetapi yang mengatakan jisim itu daripada 8 jawahir, dia mengatakan yang 2 itu namanya bukan jisim tapi murakkab. Kita bukan cakap di situ. Akan tetapi jisim di sini maknanya adalah mayujadu fihi nu' minad dhukhamah. Ada semacam size, ada semacam besar, ada semacam apa namanya? Tarakub. Karena kalam kita fi tasmiyatil jisim, bukan fima yasduku alaihil jisim. Wa hadza syai'un akhar. Ibn Taimiyah fahimul masalah dan membelokkan di dalam makna jisim ila masodikil jisim. Antum ahli sunnah mukhtalifun di dalam masalah jisim. Mengatakan 2, 3, 4, 8 lah. Jangan anda memindah masalah ke sini. Masalahnya adalah bukan masodikul jisim, tapi makna jisim itu apa? Kita sebagai ahli sunnah, kita mengatakan al jisim itu yang ada tarakubnya, dikatakan dia itu jisim. Wal lughah tusaidna bahwasanya hadza ajsamu min hadza. So tengok ajsamu, yang gabungan daripada 2 jauhar lebih besar daripada 1 jauhar. Saya kan mata rakkaba min jauharaini ajsamu. Nah, ketika dikatakan dia itu ajsamu, bukankah ini ada semacam itlaqul lughawi untuk jisim kan? Wa hadza huwa dalilu ahli sunnah bahwasanya jisim itu mata rakkaba min jauharaini. Ayo. Famaqsaduna min hadzal fasl itsbatu anna Ibnu Taimiyah yuqarriru anna kulla mawjudin sawa'an kana wajiban aw mumkinan fayajibu an yakuna jisman bihadzal ma'na. Maka maksud kita di dalam fasal ini adalah membuktikan bahwasanya Ibn Taimiyah itu yuqarrir, menjelaskan bahwasanya dan meyakini bahwasanya setiap maujud sama ada wajib atau mungkin ini wajib untuk menjadi jisim bihadzal makna. Setiap perkara yang ada wajib atau mungkin pasti dia itu jisim. Maka dan wa ala dzalika, dan atas makna ini aku menulis beberapa sofahat, halaman-halaman yang sedikit di dalam cetakan yang pertama daripada kitab ini, ya, yang kita mengisyaratkan di dalamnya terhadap makna ini, makna
mathamma maujudun illa jismun aw qaimun bil jisim yani. Dan kami tidak menjelaskan di dalam top'ah ula itu apa yang kami inginkan asasan. Kanal bas fi i'tiqadi Ibn Taimiyah fi ma yakhtasullahu ta'ala ya. Ini karena masalah ini tidak kami jelaskan di dalam cetakan yang pertama. Karena maksud kami asasan itu adalah menjelaskan akidah Ibn Taimiyah yang berhubungan dengan Allah. Sedangkan ini adalah akidahnya Ibn Taimiyah yang berhubungan dengan maujudat, paham ya? Jadi karena bukan pada bidang yang saya ingin tulis di top yang pertama, saya hanya tulis sedikit saja. Ayo, dan kami sudah mengisyaratkan tersebut di dalam top yang pertama bagi yang menginginkan untuk murojaah. Karena itu iktafaina bi kitabati ba'd safahatin fi bayani Rabi Ibn Taimiyah fil mawjudat. Karena itu kami cukup untuk menulis sebagian safahat di dalam menjelaskan pendapat Ibn Taimiyah. Adapun sekarang wa ba'da kullu aywa amal an wa ba'da kulli ma ra'aynahu min hubuti fi tariqati ar-radd wa tashni'ati ar-radi'ah faqad ahbabna an nufarrida faslan mutawwalan fi bayani ra'yi Ibn Taimiyah fil mawjudat kulliha la fillahi. Ya, adapun sekarang setelah kami itu melihat degradasi yang sangat teruk sekali di dalam metodologi untuk menjawab dan saya dimaki-maki ya, maki-makian yang kurang elok. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan dengan detail terhadap masalah ini ya nih. Di dalam masalah bahwasanya apa keyakinan Ibn Taimiyah di dalam maujudat ini kulliha, bukan pada zat Allah saja. Ayo, waqtafaina bi dzikri ba'd an-nusus dalati 'ala dhalik wa asharna fi ma'rad dhalika ila ba'd al-ishkalat wal i'tiradat al-warida 'ala Ibn Taimiyah fi 'azwihi hadha al-hukm a'ni ma thamma mawjudun illa mubayyinun bil hayyiz al-musawi lil qawl bi annahu ma thamma mawjudun illa jismun aw qayyimun bi jismin lil iman. Ayo, kami cukup di sini menyebutkan beberapa nusus yang menunjukkan atas makna tersebut dan kami juga mengisyaratkan di dalam konteks itu sebagian iskalat dan kritikan-kritikan yang ada yang ditunjukkan kepada Ibn Taimiyah tentang masalah ini. Di atas itu Ibn Taimiyah menisbatkan apa yang beliau katakan ini mathamma maujudun illa mubayyinun bil hayyiz itu sama dengan mathamma maujudun fi azwihi hadzal hukum a'ni mathamma maujudun illa mubayyinun bil hayyiz, yang makna ini yakni kan mathamma maujud tidak ada perkara yang ada kecuali dia itu mubayyinun bil hayyiz, ini dan ini sama-sama adanya dan dua sesuatu yang berbeda, perbezaan yang mesti dengan tempat. Ini sama dengan perkataan mathamma maujudun illa jismun aw qaimun bil jisim. Kata-kata ini beliau nisbatkan kepada Imam Ahmad dan kami menyebutkan bahwasanya tidak sah nisbah keyakinan ini kepada Imam Ahmad. Akan tetapi hakikoh jaliyah al-wahidah bahwasanya ini adalah keyakinan Ibn Taimiyah sendiri dan keyakinan sekelompok daripada Mujassimah dan Karomiyah, bukan keyakinan Imam Ahmad. Walamma kana muraduna al-ikhtisar fi hadzal bab fi at-tab'a al-ula wa mujarrad al-isyarah faqad ta'allaqa ba'd al-muta'arridin bi tariqatina fi irad ba'd an-nusus wal i'tiradat wa zama annana nansubu Ibn Taimiyah ma la yaqulu bihi. Dan ketika dalam masalah ini tuh kami tidak menulis dengan panjang di dalam topah yang pertama dan hanya isyarat saja, maka sebagian daripada orang yang mengkritik kami itu mengkritik cara saya ya untuk menjelaskan masalah ini, yaitu hanya sebagian nusus-nusus saja yang kurang jelas. Di dalam cetakan yang pertama mereka menuduh saya berbohong kepada Ibn Taimiyah, menisbatkan perkara-perkara yang batil kepada Ibn Taimiyah. Wal hakikoh bahwasanya apa yang kita nisbatkan kepada Ibn Taimiyah itu tidak ada kecuali apa yang beliau dekat sendiri. Yang kami tambah di dalam nusus ini hanya mensucikan Imam Ahmad daripada apa yang dinisbatkan Ibn Taimiyah kepadanya. Yakni Ibn Taimiyah itu biasa dia meyakini akidatul tajsim. Kemudian akidah tajsim ini untuk dia marketing Ustadz Hasan, dia menisbatkan akidah ini kepada Imam Ahmad. Ya ini yang saya buat. Saya mengatakan memang Ibn Taimiyah mengatakan ini dan saya menafikan perkataan ini benar nisbahnya kepada Imam Ahmad. Walam ya'jib dzalika al-muta'assibina li hadzal rajul. Perkataan ini tidak membuat senang orang-orang yang fanatik kepada Ibn Taimiyah.
maka mereka marah sekali, yakni qomat qiyamatuhum, yakni mereka marah, mereka pening. Wa kunna وكنا قد وضعنا ذلك في بعض المنشورات على صفحات الإنترنت في وقته. Dan dulu sudah kami jelaskan masalah ini di sebagian post-post kami di internet pada waktunya, ya. Dan kami sudah menjawab atas mereka, dan muradnya sudah jelas dan kantoi, tampaklah bagi orang-orang itu apa yang mereka buat daripada talbis. Talbis ini menyamarkan makna, ya, menyamarkan makna yang asli. Dan insya Allah kami akan mengulangi lagi penjelasan hal itu dan menjelaskan syubhah-syubhah yang mereka itu bersandar kepadanya di dalam mengkritik kami, ya, mengkritik saya, ya. Wa ma naqumu bihi, wa ma naqumu bihi huna huwa tafsilu fi hadzal matlab wa huwa itsbatu anna Ibn Taimiyah ya'taqidu fi'lan an la mawjuda illa mutahayyizun aw qa'imun bi mutahayyiz. Dan apa yang kami jelaskan di sini itu hanya tafsil saja di dalam matlab ini, yakni kami hanya menjelaskan bahwasanya, dan kami akan membuktikan dengan detail bahwasanya Ibn Taimiyah itu meyakini fi'lan, secara pasti meyakini bahwasanya al-mawjud tidak mungkin kecuali mutahayyiz atau qaimun bil mutahayyiz, dan tidak ada yang mawjud kecuali jisim atau qaimun bil jisim. Ini tak kisah mungkinat atau wajibat, masuk di dalamnya Allah dan makhluknya. Wa kullu mawjudin wa kullu mawjudin qaimun bi dzatihi yajibu an yakuna lahu haddun wa nihayatun yantahi 'indaha wujuduhu wa bidzalika yatamayyazu 'an ghairihi minal mawjudat. Dan setiap mawjud yang berdiri sendiri, maka wajib dia itu mempunyai batas dan akhir. Pada saat itu wujudnya itu selesai, dan dengan ini berbeza antara dia dan maujudat yang lain. Ini setiap wujud pasti punya batas. Allah pun juga punya batas, seperti manusia punya batas. Dan batasannya inilah yang membezakan antara Allah dan yang lainnya. Dan hukum ini umum di dalam wajib dan mungkin, la yatakhallaf anha syai'un, tidak ada takhalluf daripadanya sedikit pun. Dan hukum ini juga masuk padanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sawfa nuridu asyaratin nusus ad-dalati 'ala dzalik. Dan insyaallah kami akan menyebutkan banyak sekali nusus yang menunjukkan ke sana. Wa katsirun minha tasrihun bima dzakarnahu la mujarradu istintaj. Dan banyak daripada nusus ini adalah nusus-nusus yang sharihah, bukan hanya ijtihad daripada saya, tidak. Ini nusus-nusus sharihah. Maknanya Anda hanya baca, Anda pasti akan faham yang diinginkan oleh Ibn Taimiyah, bahwasanya masamma mawjudun ila jismun aw qaimun bil jism. Dan orang-orang yang munsif, yang objektif, kalau dia membaca apa yang saya letakkan di sini, insya Allah dia akan cukup. Dan dia tidak akan, tidak akan ada kontradiksi kalau dia percaya dengan dirinya sendiri. Akan tetapi kita tahu bahwasanya orang-orang yang fanatik tidak cukup hanya membaca apa yang aku sebutkan di sini. Wadih, ya, yakni sudah ada jelas ini salah, tetap dia tak Ibn Taimiyah yang benar. Orang-orang Jordan cakapnya apa? Anzun wa in tarat, yakni ada sebuah makal di Jordan itu, dua orang ini gaduh dari jauh, ada sesuatu warnanya putih, dibilang ini burung belibis, burung gitu, ada toir. Tak, ini kambing, Anas itu kambing, burung. Akhirnya yang dari jauh putih-putih itu terbang. Dan kan sudah jelas bukan kambing kan, mau kambing masa terbang. Apa katanya mereka? Apa katanya orang ini? Wa anzun wa intorat, anzun toir. Anzun ya, kambing terbang. Ada kelas. Orang-orang semacam ini cukup Anda jelaskan. Kemudian dia itu dia itu terima atau tidak, mengikuti atau tidak, itu urusannya masing-masing. Ya, wal mumahakah lan yuqifahu syai'un amtob. Dan orang yang suka begaduh, yang suka cari-cari kesalahan, yakni apapun tetap tidak akan bisa untuk menyelamatkan tabiatnya, merubah tabiatnya. Orang-orang Jawa itu selalu mengatakan watuk diobati mari. Kalau Anda punya batuk, Anda minum obat sembuh, watak digowo mati. Tabiat engkau tidak akan bisa sembuh, akan engkau bawa meninggal. Itu yang namanya, ya sudah tabiat. Tak buat apa? Hatta asyaratin nusus halian fa. Tidak, sudah tabiat antar semacam itu kok. Karena itu hati-hati ketika Anda itu masuk dalam kelompok-kelompok yang batil. Itu tidak hanya berpengaruh terhadap akidah Anda,
juga berpengaruh terhadap tabiat Anda. Fal nashra' فلنشرع في إعادة توضيح الواضحات وضم شواهد بل دلائل صريحة على ما قررناه بحيث لا نترك ما في مجال الاعتراض لمنصف بإذن الله تعالى. Masya Allah, kita akan memulai untuk menjelaskan perkara yang jelas, tawdihil wadihat, menjelaskan perkara yang jelas, dan juga ada beberapa dalilnya, bahkan dalil-dalil yang jelas terhadap apa yang sudah kami sebutkan, yakni sekiranya tidak bisa untuk dikritik lagi bagi yang munsif biidnillahi subhanahu wa ta'ala.